Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat untuk mengundang An-Nadhr ibn Harith. Nah, ini ada lagi kisah lain ya. An-Nadhr ibn Harith ini sangat terkenal orang yang suka membual. Jadi dia suka membuat cerita-cerita dongeng ya, yang tidak benar dikarang-karang sama dia, tapi orang suka karena dia punya retorika yang bagus gitu. An-Nadhr ibn Harith ini pandai bercerita banyak kisah-kisah, baik dari negara-negara atau karena dia banyak bepergian, atau dia karang-karang cerita dan seterusnya. Ya. Kemudian dia dasarnya dari Quraisy tapi tinggal di kota Taif. Nanti akan kita nyinggung kota Taif ini. Kota Taif kurang lebih 60 km dari Mekah. Ya. Kalau kita sekarang kayak di puncak ya, tempatnya dingin, enak gitu. Setiap Nabi SAW berbicara dimanapun Nabi bicara, ya, keluar rumahnya bicara sama siapapun, selalu An-Nadhr ibn Harith ditugaskan dan dibayar oleh Quraisy untuk ikut juga bicara. Jadi dia juga selalu bicara. Nabi bicara di sini dakwai orang, dia juga bicara di sana ngumpulin orang. Gitu. Jadi dimanapun Nabi SAW bercerita atau menyampaikan dakwanya, maka Nadhr pun bertugas segera bercerita di tempat itu agar orang-orang beralih dari majlis Nabi SAW. Beberapa hari metode ini berhasil mengalihkan sebagian besar orang yang belum beriman berkumpul untuk mendengarkan Islam di majlis ke majlis An-Nadhr. Jadi Nadhr bin Harith ini berhasil dengan retorika dia menarik di beberapa hari awal gitu. Lalu An-Nadhr berkata, Muhammad tidak lebih baik dari aku. Ia membual, aku juga membual. Jadi dianggap Nabi SAW itu ngawur ngomong sembarangan. Dia bual, saya juga membual, saya juga bisa buat gitu. Tetapi orang-orang akhirnya bosan karena kisahnya berputar di situ-situ terus gitu. An-Nadhr itu. Dan Allah menceritakan tentang An-Nadhr ini di dalam surah Al-An'am urutan 6 ayat 25. Tentang An-Nadhr bin Harith yang suka membual tadi, itu yang coba mengalihkan dakwah Nabi, diceritakan dalam surah Al-An'am urutan 6 ayat 25. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minhum man yastami'u ilaik وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan bacaanmu, ucapan ayat Al-Quran. Karena Nabi SAW ini jemaah sekalian tidak banyak bicara. Beliau kalau nyerangin Islam langsung ayat dibacain. Dalam surah apa yang turun langsung diterjemahin. Orang tanya tentang Allah langsung diceritain ayat, langsung ayat aja. Dan itu kebetulan dalam bahasa Arab orang sudah paham gitu kan. Padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahami, dan kami letakkan sumbatan di telinga mereka. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu dan membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Jadi kata-kata asatirul awwalin. Setiap kali Bapak Ibu dapat kalimat ini dalam Al-Quran, ada banyak disebutkan, itu tentang An-Nadhr ibn Harith. Jadi dongeng-dongeng orang dahulu, itu selalu disinggung, itu karena menyinggung An-Nadhr ibn Harith. Juga turun ayat setelahnya langsung surah Al-Anfal. Al-Anfal urutan 8 ayat 31 masih sama tentang An-Nadhr ibn Harith. Al-Anfal 8:31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Jadi selalu ada kata-kata asatirul awwalin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, Nabi Muhammad SAW sedang menyampaikan dakwah Al-Quran, mereka berkata, ini An-Nadhr ibn Harith, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Kalau kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran itu tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang purbakala dulu. Yang terjadi jemaah sekalian, karena ternyata An-Nadhr bin Harith juga tidak berhasil memberhentikan dakwah Nabi SAW, Abu Jahal sudah tidak sabar lagi. Lalu ia berkumpul dengan pemuka-pemuka Quraisy dan berkata, aku sudah tidak sabar lagi. Aku akan membunuh Muhammad. Bila kalian mau membelaku dari keluargaku, dari keluarganya. Bila kalian mau membelaku dari keluarganya nanti kalau aku bunuh, maksudnya jangan sampai suku Nabi membunuh saya. Gitu kan?
Setelah aku membunuhnya maka baik. Bila kalian juga tidak mau menolongku setelah aku membunuhnya maka aku tetap akan membunuhnya. Maka serentak membuat Quraisy berkata, pergi dan bunuhlah dia, kami akan membelamu. Keesokan harinya mereka sepakat akan membunuh Nabi SAW, sementara Nabi SAW sedang sujud depan Ka'bah. Karena bila beliau SAW sujud biasanya lama sekali. Nabi SAW kalau sujud lama sekali. Orang-orang lihat dan orang tidak ganggu. Nah, Abu Jahal ini ingin menggunakan kesempatan waktu Nabi sedang sujud itu. Dan tentu sujud ini jemaah sekalian adalah tanda kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Semua di muka bumi ini kecuali pembangkang manusia dan jin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Saya pernah dilihatkan sebuah foto di Saudi terjadi waktu salah seorang pemilik unta di padang pasir di sekarang sedang sujud, itu tanpa sengaja temannya foto pakai HP, ternyata unta di sebelahnya juga sedang sujud, gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya itu luar biasa pemandangan dan sujudnya seperti tuannya yang sedang sujud itu. Lututnya diturunkan, terus kepalanya diturunkan ke tanah di padang pasir sujud. Dan ini Allah SWT ciptakan dalam Al-Quran kan. Semuanya makhluknya Allah kecuali pembangkang dari jin dan manusia bertasbih dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga ada cuplikan itu pada saat sedang ditilawakan Al-Quran di sholat tarawih. Itu tanpa sengaja ada seseorang sedang menyoteng burung merpati dekat Ka'bah, dekat haram, itu lagi sujud, nunjukin kepalanya gitu. Dan lama sekali gitu. Dia tidak angkat-angkat kepalanya. Semua itu memang jelas gitu kan. Dan memang sujud ini adalah kegiatan yang luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, tolonglah aku agar bisa membantu kalian masuk surga dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Dan ciri-ciri Nabi SAW dan para sahabat sebenarnya dalam Al-Quran, itu kalian akan melihat di dahi mereka bekas-bekas sujud, gitu kan? Karena mereka lama sujud. Itu disebutkan dalam Taurat, dalam Injil. Mereka sujud lama, menikmati sujud itu, terus mengeluhkan. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain juga hadis sahih, kalau kalian ruku agungkanlah Allah, kalau kalian sujud, ya perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Hadis yang lain yang serupa juga kata Nabi SAW, ya kalau kalian sujud perbanyaklah doa. Sesungguhnya paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sedang sujud. Ya, jadi sujud itu sangat luar biasa. Baik, perilaku Nabi SAW adalah beliau kalau sedang sujud depan Ka'bah selalu lama. Saat Nabi SAW sedang sujud, Abu Jahal lalu datang membawa batu yang sangat besar. Sampai ia sangat sulit mengangkatnya karena berat dan besar. Tujuannya dia ingin menghantam kepala Nabi maksudnya. Ingin membunuh Nabi SAW. Pada saat dia mendekat, ya, sudah dekat sekali dan orang-orang Quraisy semua melihat ini karena depan Ka'bah itu terbuka sekali kan, orang lihat semua dan tidak ada yang menahannya karena orang Quraisy semua mendukung. Maka tiba-tiba saja waktu dia sudah dekat kepada Nabi SAW, dia melempar batu itu di sebelah Nabi, bukan di atas Nabi gitu kan. Lalu dia lari ketakutan. Abu Jahal lari ketakutan. Dan ini luar biasa ya. Nanti kan kita tahu kenapa dia lari ketakutan. Dia sudah lihat tanda-tanda kebesaran Allah pada diri Nabi SAW, tapi tetap tidak beriman. Jadi memang Allah SWT di sini tidak pernah memaksa seseorang ya. Kita tidak pernah dipaksa untuk berbuat baik, tidak pernah dipaksa untuk berbuat buruk. Diberikan kebebasan. Allah cuma ingatkan amanah, ya, ibadah, apa saja yang kita kerjakan kebaikan yang Allah perintahin, maka itu baik. Allah sudah suruh. Kemudian Allah akan janjikan pahala, Allah janjikan surga. Selesai. Siapa yang mau kerja silahkan. Ya mau sholat boleh. Adakah yang bisa nahan kita jemaah sekarang kalau azan di kemudian kita nggak sholat? Nggak ada. Adakah tangan dari langit turun menarik tangan kita untuk sholat? Tidak. Kita bebas memilih. Mau sholat. Allah larang zina, riba, ini, itu. Dilarang. Tapi Allah nggak pernah tahan kita. Dipegang tangan kita. Nggak boleh zina. Nggak. Dibiarin. Ini. Tapi ini haram loh ya. Berdosa. Nanti masuk neraka kamu kalau kamu lakukan. Allah berikan kebebasan. Tidak ada paksaan di sini. Tidak ada paksaan. Jadi memang sebenarnya Allah hanya memberikan sinyal jemaah sekalian. Makanya pada hari kiamat hati-hati sekali. Semua orang yang masuk ke dalam neraka, wa na'udzubillah, akan masuk ke dalam neraka mengakui keadilan Allah. Dia bilang pantas saya masuk. Karena nggak pernah Allah suruh dia berzina. Allah nggak pernah dia yang lakukan. Tapi Allah sudah ingatin haram loh ya, nggak boleh. Makanya dia sendiri yang tahu perilakunya dia. Sama Abu Jahal ini. Sudah jelas sekali dia, sudah lihat tanda-tanda kebesaran Allah pada Nabi SAW, tidak mau beriman. Di antaranya ini. Apa yang terjadi? Waktu Abu Jahal lempar batu itu lari ketakutan mengarah ke Quraisy. Orang-orang Quraisy heran semua. Waktu dia sudah mendekat ditanya, bukankah engkau sudah niat membunuhnya? Kata Abu Jahal, tidakkah kalian melihat
Kata mereka, apa yang engkau lihat? Abu Jahal bilang, aku melihat seekor unta jantan yang sangat besar mengejar saya dan akan menggigit saya. Tapi tidak ada yang lihat, cuma dia sendiri yang lihat. Ya, tidak ada yang lihat. Dan zaman itu karena mereka kenal unta, dan unta ini seperti kalau kita kuda ya, menggigit, menendang gitu kan. Jadi unta ini yang membuat dia takut gitu. Inilah pertolongan Allah SWT kata ahli sejarah untuk Nabi kita Muhammad SAW gitu, dari Abu Jahal. Tapi Abu Jahal lihat, tapi dia tidak tetap beriman, tidak beriman kepada Allah. Quraisy mencari jalan lain, coba lagi. Mereka sepakat untuk mengalihkan orang-orang dari Nabi SAW, baik orang dari luar Mekah atau dalam Mekah, dan seluruh yang telah beriman harus disiksa. Para budak disiksa oleh tuannya masing-masing dan bebas disiksa oleh sukunya sendiri, agar tidak terjadi peperangan. Jadi masing-masing tuan siksa budaknya dan orang dari suku bisa nyiksa sukunya sehingga tidak ribut dengan suku yang lain gitu. Maka semuanya mulai melaksanakan. Di antaranya yang disiksa dari budak adalah Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu yang terkenal oleh tuannya sendiri Umayyah bin Khalaf. Nanti Umayyah ini kita akan pelajari kisahnya. Dia akan terbunuh di perang Badar dan dibunuh oleh Bilal radhiyallahu anhu. Bilal nanti akan bunuh dia. Ada kisah sendiri yang cukup menarik nantinya. Umayyah membawa Bilal jauh ke tengah padang pasir pada siang hari, lalu membuka bajunya. Ini bayangin panas ya. Mungkin kalau kita tidur di lantai masjid ini sekarang di teras luar ini dengan matahari begini panas sebenarnya gitu kan. Ya bagaimana dengan padang pasir itu menyimpan panas ya pasir itu. Lalu dibuka bajunya dan ditidurkan ya di atas sebuah padang pasir, ditaruh di bawahnya batu yang sudah panas ya. Ditaruh di badan Bilal di situ ya. Kemudian ditidurkan di atas tanah padang pasir, kemudian dibuka bajunya dan diangkat sebuah batu yang berat dan panas diletakkan di dadahnya ya. Tetapi Bilal tetap sabar sambil mengucapkan ahadun ahad, Allah Esa, Allah Esa. Bila Bilal sempat Bilal ditanya setelah itu, setelah hijrah ke Madinah, kenapa engkau pilih kalimat itu? Apa rahasianya? Kenapa kau bilang ahad, ahad? Kenapa nggak bilang Allah, Allah gitu? Kan gitu. Bilal menjawab, aku tidak menemukan kalimat yang paling membuat mereka marah kecuali kalimat itu. Ini lagi disiksa nih, malah sengaja gitu. Nggak tahu ya Allah alam kalau kita jadi Bilal, siap nggak untuk disiksa gitu? Makanya alhamdulillah hidup zaman sekarang ya. Sudah tinggal masuk masjid pakai AC. Cuman tunggu ustadz sebentar, terlambat setengah jam. Ini sekalian saya cari alasan ya. Tapi enggak, memang benar ya. Kita Islamnya luar biasa sekarang. Enak sekali pakai AC. Ustadznya sudah bisa pakai laptop nyampein. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Zaman dulu luar biasa. Harus melalui proses penyiksaan dulu. Baik. Bayangin Bilal tidur di padang pasir yang panas, dibuka bajunya, diikat tangannya dan kakinya, gitu kan? Diikat dengan rantai, ditarik. Jadi dia terlentang benar-benar, tangan kakinya itu nggak bisa membela dirinya sama sekali, dan itu belakangnya panas. Diangkat batu yang berat dan juga panas sudah kena mata, ditaruh di dadanya. Lalu disuruh beriman, disuruh murtad, nggak mau. Tetap dia mengatakan ahad, ahad, disiksa, tetap saja. Dia tetap kokoh. Ini luar biasa nih ya. Saya terus terang masih belum bisa berpikir bagaimana imannya sahabat gitu. Terus terang kadang-kadang saya kalau baca kisah-kisah mereka jemaah sekalian bingung melihat bagaimana mereka beriman pada zaman itu tuh. Bukan hal yang gampang gitu ya, berat sekali. Ya bukan hal yang ringan. Kemudian termasuk juga orang yang disiksa adalah seorang wanita dari suku Muzammil. Suku Mu'ammil. Suku Mu'ammil ini tidak disebutkan namanya dia, namanya seorang budak ini, tapi memang ahli sejarah mengatakan dia terkenal dari suku Mu'ammil. Dan orang-orang kafir banyak yang partisipasi dalam menyiksanya. Kebetulan suku Mu'ammil ini ya salah satu dari cabang sukunya Bani Adi. Bani Adi ini sukunya Umar bin Khattab. Nah Umar ini belum masuk Islam waktu itu. Anda tahu apa yang Umar buat waktu itu? Umar ini datang partisipasi menyiksa budak ini. Gitu. Yang pada saat itu belum masuk Islam beliau. Umar lalu menyiksanya sampai Umar bosan. Tapi nggak disebutin apa siksaannya gitu kan. Bila Umar sudah bosan, ia berkata pada budak itu, aku berhenti hari ini menyiksamu karena bosan. Tapi aku akan kembali lagi besok. Lalu ia kembali keesokan harinya untuk menyiksa budak itu. Apa yang terjadi? Budak itu tetap sabar. Lalu dia mengatakan apa?
Allah lah yang telah membuatmu seperti ini. Ini perempuan budak ini bilang, Allah yang buat kamu seperti ini. Ada satu kalimat bijak di mas, kalian pernah saya dapatkan dari salah satu kerabat saya, tidak sengaja gitu dia bilang. Jadi ada sedikit musibah yang terjadi gitu kan. Ada beberapa orang yang sempat bisnis kemudian bangkrut, ada masalah, terlilit dan segalanya. Lalu dia mengucapkan kalimat bijak gitu. Dia mengatakan, sebenarnya kejadian-kejadian ada orang yang mengambil uang kamu ini, ada orang yang belum bayar ini Allah yang sudah atur, tanda kutip. Ada sebuah rekayasa Allah di situ. Kamu lihat, sabar nggak jalanin, toh prosesnya akan kita lalui kan gitu. Sabar nggak? Kalau kita yakin kita punya Tuhan dan dia punya Tuhan, tidak akan ada masalah. Dan ini terjadi para sahabat. Sahabat ini memahami, sangat yakin ada Tuhan Allah, nggak mungkin. Dan subhanallah, kata para ulama, tidak ada orang yang bersabar karena Allah kecuali Allah akan berikan kekuatan. Jadi Bilal di sini pada saat sabar dengan batu panas itu bukan berarti seperti kita sekarang mungkin kalau kita ragu, enak kayak disiksa ya, gimana, enggak. Memang Allah berikan pada saat dia sudah terima itu, Allah mudahin buat dia. Sama dengan wanita ini ya, kalimatnya luar biasa gitu. Di antara juga yang disiksa adalah sahabat Nabi yang mulia bernama Yasir radhiyallahu anhu dan istrinya Sumayyah, yang kebetulan waktu itu Sumayyah dalam keadaan hamil. Yasir dan Sumayyah ini jemaah sekalian adalah budaknya Abu Jahal. Budaknya Abu Jahal. Abu Jahal yang menyiksa mereka. Dan mereka berdua punya anak bernama Ammar. Ammar ibn Yasir. Kalau anda pernah dengar nama sahabat mulia ini Ammar bin Yasir. Yang Allah panjangkan umurnya sampai mendekati 100 tahun baru meninggal. Radhiyallahu anhu. Jadi sahabat yang mulia sekali. Belum meninggal di zaman Ali radhiyallahu anhu. Jadi sudah melewati Islam, masa Islam pertama, zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali baru beliau mati. Gitu kan. Ini kebetulan ada kisah sendiri dia sama ayahnya sama ibunya. Yang disiksa oleh Abu Jahal pada saat itu yang akhirnya Abu Jahal pertama sekali membunuh Sumayyah. Sumayyah ini waktu itu dalam keadaan hamil ya. Kemudian ditusuk tombak perutnya oleh Abu Jahal. Yasir ingin membela, ya akhirnya Yasir pun dibunuh. Yasir pun juga dibunuh. Pada saat tertinggal Ammar anaknya saja, Abu Jahal lalu makin dahsyat menyiksanya. Tapi Abu Jahal tidak mau membunuh, sengaja disiksa-siksa sampai berdarah-darah gitu. Sampai akhirnya Ammar sudah tidak tahan lagi dan Abu Jahal mengatakan, saya tidak akan membiarkan kau hai Ammar sampai kau meninggalkan agamanya Muhammad. Lalu Ammar pun mengatakan, baik, aku tinggalkan. Jadi Ammar ikuti, gitu kan. Tetapi Abu Jahal tidak puas. Lalu lewat seekor unta besar, Abu Jahal bilang, aku tidak akan membiarkan engkau dari siksa ini sampai engkau mengatakan unta ini Tuhanku. Unta lagi lewat, bilang ini unta Tuhanku, baru saya lepasin. Maka Ammar radhiyallahu anhu pun mengikuti karena sudah tidak tahan lagi dengan siksaan dan sakit luar biasa, orang tuanya sudah meninggal di sebelahnya gitu kan. Setelah itu Abu Jahal meninggalkannya. Apa yang terjadi? Ammar sangat menyesal, lalu beliau menyampaikan penyesalannya pada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata, bila engkau disiksa lagi besok, maka ucapkanlah. Kenapa? Karena ternyata Ammar waktu mengucapkan unta ini Tuhan saya, itu bukan dari hatinya, karena terpaksa. Nah, karena terpaksa. Dan Anda perlu tahu jemaah sekalian, Ammar pada saat itu umurnya 9 tahun. Waktu disiksa itu 9 tahun. Nah, ini luar biasa ya. Umur 9 tahun disiksa bisa kokoh dalam Islam itu luar biasa sahabat. Luar biasa radhiyallahu anhum, ini luar biasa. Lalu kisah Ammar ini diceritakan oleh Allah. Turun ayat gara-gara Ammar. Umur 9 tahun ini surah An-Nahl. Urutan 16 ayat 106. Urutan 16 ayat 106. Ini kalau seandainya ada orang muslim yang ditangkap oleh orang kafir, gitu kan? Kemudian mereka disiksa dan diharuskan mengucapkan kalimat kufur, tapi hatinya tidak ikut, cuma lisannya, maka itu dimaafkan oleh Allah SWT seperti kasus Ammar radhiyallahu anhu. Ayatnya bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadra. Man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Orang yang sudah beriman murtad, maka itu murkahnya Allah sama dia besar. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dengan iman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah akan menimpahnya dan baginya azab yang besar.